Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini kita akan membahas salah satu anime yang sedang tayang di musim ini, yaitu Yusha Yamemas. Dan topik yang akan kita bahas adalah mengenai MC dari anime ini, yaitu Leo. Mulai dari identitasnya, tujuan Leo yang sebenarnya, hingga beberapa fakta menarik tentang Leo. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Kalian yang menonton animenya pasti sudah tahu bagaimana karakter dari Leo ini. Di anime juga telah diperlihatkan bagaimana Leo di masa lalu, yang sangat berbeda dengan Leo yang sekarang. Baik itu dari penampilannya, kepribadiannya, dan bahkan kekuatannya. Kalau Leo yang sekarang digambarkan sebagai karakter yang aktif, maka sebaliknya Leo di masa lalu digambarkan sebagai karakter yang pendiam. Penampilannya yang menyerupai siswa teladan pun sangat menggambarkan sifatnya yang pendiam dan cool. Lalu untuk kekuatannya, di anime kita bisa melihat sendiri seberapa OP-nya karakter Leo ini. Bahkan bisa dibilang kalau saat ini Leo adalah karakter terkuat di serinya. Ia benar-benar cocok dengan gelarnya sebagai pahlawan. Namun di masa lalu, meskipun Leo memang lebih kuat dari rata-rata manusia pada umumnya, namun masih banyak karakter lain yang jauh lebih kuat dari dirinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah dan asal-usul Leo. Ini sebenarnya sudah sedikit dijelaskan di animenya, tapi di sini Mimin akan coba untuk membahasnya kembali dengan lebih detail. Jauh di masa lalu, atau tepatnya sekitar 3000 tahun yang lalu, ada sebuah era yang disebut dengan era mesin. Ini adalah era di mana teknologi masih berkembang di dunia. By the way, latar tempat dan waktu pada saat itu adalah di Tokyo, sekitar tahun 2060. Pada saat itu jugalah pasukan iblis mulai muncul di dunia. Karena invasi pasukan iblis inilah, umat manusia di masa itu menciptakan senjata berupa 12 manusia buatan yang akan melawan pasukan iblis. Manusia buatan ini kemudian disebut dengan Demon Heart Series, di mana mereka juga akan memegang peran sebagai pahlawan bagi umat manusia. Mereka semua juga memiliki perintah mutlak yang tertanam di dalam diri mereka, yaitu mereka harus terus melindungi umat manusia. Nama dari setiap anggota Demon Heart Series mengambil referensi dari nama zodiak, mulai dari Aries, Taurus, dan seterusnya. Dan salah satu di antaranya adalah Leo, senjata kelima dari seri Demon Heart. Nah, dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa Leo telah hidup sejak era mesin. Itu berarti bahwa umur Leo kini telah lebih dari 3000 tahun. Setiap anggota Demon Heart Series memiliki keunggulan dan konsep perkembangannya masing-masing. Seperti misalnya, Virgo yang ahli dalam regenerasi, Aquarius yang memiliki serangan balik otomatis, dan lain-lain. Dan untuk Leo, ia memiliki konsep perkembangan super growth, perkembangan tanpa batas yang dapat menyalin semua kemampuan lawannya, mulai dari strategi, ilmu berpedang, sihir, dan lain-lain. Bahkan ia juga bisa kebal terhadap serangan yang sudah pernah ia terima. Leo sendiri adalah Demon Heart terlemah di masanya, namun karena konsep perkembangannya yang tak terbatas, ia perlahan-lahan terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Seluruh kemampuan dan teknik yang ia temui selama 3000 tahun terkumpul di dalam dirinya, hingga akhirnya Leo menjadi yang terkuat seperti yang kita lihat sekarang. By the way, kalau kalian tanya di mana Demon Heart Series selain Leo di masa sekarang, jawabannya adalah mereka semua telah menghilang sejak pertempuran melawan Raja Iblis Belial 3000 tahun yang lalu. Adapun alasan hilangnya keberadaan mereka ada bermacam-macam. Misalnya Virgo yang telah kehilangan tubuh fisiknya, Aquarius yang terkirim ke dunia iblis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas Leo di masa sekarang. Seperti yang kita lihat di animenya, Leo bergabung ke pasukan iblis setelah diusir oleh manusia dengan tujuan agar ia bisa hidup dengan tenang. Namun ternyata, itu bukanlah tujuan Leo yang sebenarnya. Dari penjelasan masa lalu Leo sebelumnya, kita mengetahui bahwa tujuan utama Leo sebagai Demon Heart Series adalah untuk melindungi manusia dengan bertarung melawan pasukan iblis, atau beberapa ancaman lainnya. Dengan kata lain, jika pasukan iblis sudah berhasil dikalahkan dan tak ada lagi ancaman, maka keberadaan Leo sudah tak dibutuhkan lagi. Dan itu sama saja dengan kematian bagi Leo, karena ia sudah tak punya tujuan hidup lagi. Leo juga takut jika tidak ada kekacauan, maka bisa jadi suatu hari nanti ia sendiri yang akan menciptakan kekacauan, demi tetap menjalankan tugasnya untuk melindungi manusia. Jadi Leo yang menciptakan kekacauan, dan ia sendiri yang akan menghentikan kekacauan itu. Dan jika seperti ini, maka itu lebih parah dari invasi Raja Iblis. Dan di masa sekarang, Leo menyadari bahwa umat manusia sudah mulai mandiri dan tak terlalu bergantung padanya lagi.
Perasaan ini juga diperkuat saat Leo diasingkan setelah mengalahkan Raja Iblis Echidna. Karena itulah Leo pun berencana untuk bunuh diri. Tapi sebelum itu ia ingin memberikan core-nya, yaitu Philosopher's Stone kepada Echidna, yang terlihat menjanjikan bagi Leo. Di sisi lain, Echidna juga sedang menginginkan Philosopher's Stone, dan Leo juga telah menyelidiki bagaimana kepribadian Echidna serta pasukan iblisnya. Echidna bukanlah Raja Iblis Tiran yang suka membantai manusia. Karena itulah Leo berpendapat bahwa Echidna bisa dipercaya untuk membawa kedamaian di antara manusia dan iblis. Untuk membuat dirinya lebih yakin lagi, Leo pun mencoba untuk bergabung ke pasukan iblis seperti yang kita lihat di animenya. Untuk melihat lebih dekat apakah Echidna dan bawahannya benar-benar bisa dipercaya. Dan singkat cerita, setelah beberapa lama bersama mereka, Leo pun percaya pada mereka semua. Setelah membuat banyak pencapaian sebagai kesatria bernama Onyx, dan setelah semakin akrab dengan Echidna dan yang lainnya, Leo kemudian mengungkapkan identitasnya dan tujuannya yang sebenarnya pada mereka. Leo meminta mereka untuk membunuhnya dan menarik keluar Philosopher's Stone yang selama ini mereka cari-cari di dalam tubuhnya. Di sisi lain, Echidna dan yang lainnya tak mengetahui bahwa Philosopher's Stone yang ia cari selama ini merupakan core atau jantung Leo. Karena itulah mereka semua jadi ragu untuk membunuh Leo, yang saat ini sudah semakin dekat dengan mereka. Karena tak mau melawan, Leo pun mulai menyerang mereka semua duluan, sehingga Echidna dan yang lainnya terpaksa harus melawan Leo. Dan singkat cerita, di akhir pertarungan mereka, Echidna menggunakan sihir yang telah diwariskan turun-temurun dari Raja Iblis sebelumnya. Sihir itu sendiri bernama Anti-Leo, sihir yang dapat menyegel semua kemampuan Leo. Dengan sihir itu, Echidna dan yang lainnya pun berhasil mengalahkan Leo. Setelah Leo dikalahkan, ia sebenarnya bisa beregenerasi lagi. Karena itu, Echidna harus menarik keluar core atau jantung Leo sebelum ia beregenerasi kembali. Namun ternyata, Echidna tak melakukannya. Di tengah pertarungannya, Echidna menyadari bahwa meskipun Leo meminta untuk dibunuh, namun jauh di dalam hatinya ia juga ingin diselamatkan oleh seseorang dan ingin tetap hidup. Leo hanya terpaksa ingin bunuh diri karena takut ia akan membawa kekacauan di dunia. Echidna yang menyadari itu pun memutuskan untuk tak membunuh Leo dan malah menyelamatkannya. Echidna mengajak Leo untuk bergabung ke dalam pasukannya. Di saat yang sama, Leo juga menyadari bahwa sebenarnya kutukan perintah mutlak yang membuatnya harus terus melindungi manusia telah menghilang. Sehingga Leo sudah bisa hidup dengan bebas tanpa khawatir lagi. Leo pun menerima tawaran Echidna, dan sejak saat itu Leo pun resmi bergabung ke pasukan Echidna. Leo juga telah menentukan tujuan hidupnya yang baru, yaitu ia ingin terus menjadi kekuatan bagi Echidna, agar suatu saat nanti mereka dapat membawa kedamaian di antara iblis dan manusia. Nah, mungkin itulah semua pembahasan Yusha Yamemas pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.